untuk like, comment, and subscribe. Halo teman-teman semua, kami mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar, kelas F Manajemen Malam, dari kelompok silabus 4, kali ini akan memberikan materi mengenai fungsi pengadaan sumber daya manusia dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Nimade Satya Utami, SEMM. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Nikade Ayu Sumerti absen 30. Yang kedua, Ida Ayu Nyoman Ratih absen 32. Yang ketiga, Nimade Yeni Kristina Dewi absen 16. Dalam fungsi pengadaan sumber daya manusia ini, ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada penarikan sumber daya manusia, yang kedua ada pemilihan dan penempatan sumber daya manusia, dan yang ketiga ada orientasi sumber daya manusia. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu penarikan sumber daya manusia. Penarikan merupakan proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Berikutnya ada tujuan dari penarikan sumber daya itu sendiri. Yang pertama, memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Yang kedua, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Selanjutnya ada alasan dilakukannya suatu penarikan sumber daya manusia. Yang pertama, berdirinya organisasi baru. Yang kedua, adanya perluasan kegiatan organisasi. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat, adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain. Yang kelima, adanya pekerja yang berhenti, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, sebagai tindakan punitif. Yang keenam, adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Dan ketujuh, adanya pekerja yang meninggal dunia. Selanjutnya ada kendala-kendala dari penarikan sumber daya manusia itu sendiri. Yang pertama ada kebijakan-kebijakan organisasional. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama kebijakan promosi, yaitu untuk memberikan kesempatan pertama kepada karyawan sekarang untuk mengisi lowongan sehingga dapat meningkatkan moral dan partisipasi karyawan serta membantu kegiatan pemeliharaan karyawan. Yang kedua ada kebijakan kompensasi. Besarnya kompensasi yang ditawarkan akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk menjadi pelamar serius. Yang ketiga ada kebijakan status karyawan. Status karyawan honorer, musiman, atau part-time dapat menyebabkan perusahaan menolak karyawan qualified yang menginginkan status kerja full-time. Yang keempat ada kebijakan penerima tenaga lokal. Di sini diprioritaskan penarikan biasanya dimaksudkan untuk lebih terlibat dalam masyarakat dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan. Selanjutnya ada rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penarikan dengan merinci persediaan keterampilan, rencana latihan dan pengembangan, promosi dan menguraikan makna pekerjaan yang akan diisi oleh internal perusahaan dan mana yang akan diisi melalui penarikan. Selanjutnya ada kondisi pasar tenaga kerja. Merupakan suatu wilayah geografis di mana kekuatan supply yaitu orang yang menjalin kerja berinteraksi dengan kekuatan permintaan yaitu perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja dan demikian akan menentukan harga tenaga kerja. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Kondisi di luar perusahaan sangat mempengaruhi misalnya perubahan pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, hukum perburuhan, dan pengadaan tenaga kerja tertentu. Selanjutnya ada persyaratan jabatan. Setiap jabatan adalah salah satu kendala penarikan, misalnya untuk menarik tenaga kerja terampil tentu lebih sulit daripada tenaga kerja tidak terampil. Dan yang terakhir ada kebiasaan-kebiasaan melaksanakan penarikan. Keberhasilan penarikan di masa lalu akan membentuk kebiasaan-kebiasaan itu. Memang tahap ini dapat menghilangkan keputusan-keputusan yang memakan waktu, tetapi juga dapat merusak kesalahan-kesalahan selama ini dan memudahkan alternatif yang lebih efektif. Dan dalam proses penarikan tentunya ada teknik-teknik yang dilakukan. Yang pertama, sentralis rekrutmen teknik atau rekrutmen yang disentralisasikan. Jika rekrutmen disentralisasikan, instansi yang mengelola sumber daya manusia itu akan bertanggung jawab untuk meminta dari manajer akan perkiraan-perkiraan periodik mengenai jumlah dan tipe pekerja-pekerja baru yang dibutuhkan di waktu yang akan datang. Dan yang kedua ada desentralis rekrutmen teknik atau teknik rekrutmen yang
didesentralisasikan. Rekrutmen yang didesentralisasikan terjadi di instansi-instansi yang relatif kecil, kebutuhan-kebutuhan rekrutmen terbatas, dan dalam mana setiap instansi mempekerjakan berbagai tipe pekerja. Pokok pembahasan yang kedua yaitu pemilihan dan penempatan sumber daya manusia. Pemilihan atau seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Sedangkan penempatan adalah suatu rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon pada pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Proses pemilihan. Terdapat 4 komponen dalam suatu proses pemilihan. Yang pertama yaitu kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu serangkaian alat-alat pemilihan. Syarat-syarat pemilihan dan penempatan. Efektivitas fungsi pemilihan dan penempatan ditentukan oleh beberapa syarat penting dan informasi yang dibutuhkan. Syarat-syarat yang dimaksud adalah yang pertama, informasi analisis jabatan yang memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar-standar prestasi yang disyaratkan setiap jabatan. Yang kedua, rencana-rencana sumber daya manusia yang memberikan informasi kepada manajer tentang tersedia atau tidaknya lowongan pekerjaan dalam organisasi. Dan yang ketiga, yaitu keberhasilan fungsi rekrutmen yang akan menjamin manajer bahwa tersedia sekelompok orang yang akan dipilih. Tes keabsahan atau validasi dan bentuk keabsahan. Tes validasi adalah penentuan cakupan apakah suatu seleksi bersesuaian dengan syarat pekerjaan, di mana terdapat 3 strategi validitas, yaitu yang pertama, empirical validation. Ini dikenal dengan keabsahan kriteria atau criterion validation yang menghendaki bahwa suatu angka tes dalam pengertian statistik dapat dikorelasikan secara signifikan dengan unsur penting dari performansi kerja. Yang kedua, yaitu construct validation, adalah tes yang mengidentifikasikan ciri-ciri psikologis atau ketangkasan yang dikaitkan dengan keberhasilan kinerja pekerjaan tersebut. Ini membutuhkan jasa konsultan yang valid dan independen. Yang ketiga yaitu content validation. Tes ini menuntut adanya kualifikasi minimum yang logis yang dikaitkan dengan kewajiban dari jabatan yang akan ditempati, standar kinerja realistik, keterampilan, dan pengetahuan sesuai dengan SK. Strategi validasi tes. Dalam proses rekrutmen dan seleksinya, perusahaan harus menggunakan prosedur rekrutmen dan seleksi yang objektif, terpercaya, dan absah. Oleh karena itu, pihak perusahaan harus menentukan ragam pilihan strategis dan rekrutmen seleksi karyawan baru. Antara lain, yang pertama, perusahaan dapat membuat suatu pilihan strategis yang berfokus pada pendekatan gender dan lingkungan sosial. Yang kedua, perusahaan dapat memilih karyawan baru atau menyewa tenaga kerja kurang terlatih, yang terlatih dan profesional. Yang ketiga, perusahaan membuat keputusan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia untuk rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang keempat, perusahaan dapat membuat suatu pilihan strategis untuk mencari sumber tenaga kerja yang belum dimanfaatkan. Dan yang terakhir, perusahaan membuat keputusan strategis dengan memperhatikan kecanggihan teknologi dari cara baru rekrutmen dan seleksi. Metode-metode pemilihan dan penempatan. Dalam proses pemilihan adalah menetapkan kualifikasi minimal bagi suatu jabatan. Melalui analisis jabatan ini berkaitan dengan metode-metode tertentu yang digunakan untuk mengukur kualifikasi-kualifikasi dari pelamar atau pekerja. Ada 9 metode yang biasanya digunakan, di antaranya yang pertama, tinjauan data biografis.
Tinjauan mengenai pendidikan dan pengamalan dari seorang pelamar melalui proses seleksi. Sekalipun pendidikan dan pengalaman bukan merupakan kriteria yang penting, tetapi bisa digunakan untuk tujuan-tujuan penting lainnya. Yang kedua yaitu tes ketangkasan. Tes ketangkasan tidak mahal secara relatif untuk dilaksanakan dan dicatat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Yang ketiga yaitu tes kemampuan. Tes ini mengukur luasnya kemampuan umum atau keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan tingkat kinerja pekerjaan melalui empirical atau construct validation. Yang keempat, tes performansi. Semakin dekat tes kemampuan merangsang tugas-tugas pekerjaan dan konteks yang aktual. Tes tersebut semakin menjadi tes performansi. Yang kelima yaitu referensi. Referensi merupakan metode pilihan yang penting dipakai untuk memeriksa pendidikan dan riwayat-riwayat untuk memperoleh keterangan tentang kepribadian atau keterampilan pelamar. Yang keenam, evaluasi performansi. Evaluasi performansi sebelumnya sering dipakai untuk menilai potensi bagi penugasan kembali atau promosi, bahkan persyaratan bagi lowongan promosi tertentu. Yang ketujuh yaitu wawancara. Wawancara akan memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengamati kinerja atau penampilan seorang pelamar dan keterampilan-keterampilan atau perorangan untuk menanyakan hal-hal yang tidak dimuat dalam surat lamaran. Yang kedelapan, pusat-pusat penilaian. Pusat-pusat penilaian berusaha untuk memperkenalkan beberapa pelamar dengan keadaan-keadaan kerja yang merangsang supaya menekankan kinerjanya pada tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerja. Yang kesembilan, masa percobaan. Masa percobaan memiliki faktor validitas dan reliabilitas yang mungkin tinggi karena metode ini mengukur kinerja aktual pada kerja. Kendala dalam memilih metode pemilihan dan penempatan. Beberapa kesulitan dan kendala dalam memilih di antara kesembilan metode pemilihan dan penempatan, di antaranya, yang pertama, tingkat validitas yang berbeda dan keterkaitan kerja yang berbeda. Yang kedua, masing-masing metode mempunyai tingkat reliabilitas atau kekonsistenan angka bagi seorang pelamar dibandingkan waktu. Yang ketiga, metode tersebut mempunyai tingkat biaya yang bervariasi dari yang mulai tidak mahal hingga biaya yang sangat mahal. Yang terakhir, orientasi nilai atau efisiensi kepentingan keadilan dari sebuah organisasi juga mempengaruhi dalam pemilihan metode seleksi dan penempatan. Pokok pembahasan yang ketiga ada orientasi sumber daya manusia. Yang pertama ada pengertian orientasi. Orientasi merupakan persiapan atau pembekalan kepada seorang karyawan yang baru dengan menyediakan informasi dasar mengenai segala sesuatu berkaitan dengan tempatnya bekerja supaya dapat memahami pekerjaannya dan melaksanakan pekerjaannya secara memuaskan. Tujuan orientasi. Tujuan utama dilakukannya orientasi adalah untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada karyawan sehingga karyawan baru bisa segera beradaptasi dengan tempat kerjanya, diterima oleh rekan-rekan sekerjanya dan dapat segera memulai kinerja dan produktivitasnya. Manfaat orientasi. Manfaat orientasi menurut Peter dan Davis pada tahun 1996 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Yang ketiga, karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya. Yang keempat, mencegah pengaruh buruk bagi rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Yang kelima, karyawan baru menjadi lebih mandiri. Yang keenam, karyawan baru menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Tahap orientasi. Beberapa tahap orientasi yang penting dilakukan. Yang pertama, perkenalan. Memperkenalkan pegawai baru, mulai dari unit kerjanya sendiri sampai unit kerja besarnya dan sampai unit-unit kerja terkait lainnya, akan memberikan ketenangan dan kenyamanan si pegawai karena mereka merasa diterima di lingkungannya. Yang kedua, penjelasan tujuan perusahaan.
Dengan menjelaskan profil perusahaan secara lengkap seperti visi, misi, nilai-nilai, budaya perusahaan, dan struktur organisasi akan membuat pegawai baru lebih mengenal perusahaan tersebut. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan. Perlu adanya sosialisasi tentang kebijakan perusahaan yang berlaku, mulai dari kebijakan baik yang terkait dengan SDM seperti reward, karir, training, dan hubungan kepegawaian. Yang keempat, ada jalur komunikasi. Jalur komunikasi akan mempermudah pegawai baru menyampaikan aspirasinya maupun pertanyaan-pertanyaannya kepada salah satu temannya maupun lainnya. Dan yang terakhir, ada proses monitoring. Tentunya pada awal bekerja, si pegawai baru sudah disosialisasikan target kerja yang harus dicapai. Perlu adanya monitor rutin akan hasil kerjanya, sehingga akan membantu pegawai tersebut lebih lagi meningkatkan kinerjanya. Keuntungan orientasi. Menurut Simamora Wahyudi, pada tahun 2012, usaha-usaha orientasi yang efektif juga berkontribusi terhadap keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Praktek SDM sebagai berikut mengandung saran-saran mengenai bagaimana membuat orientasi karyawan lebih efektif. Beberapa studi penelitian dan survei atas pemberi kerja melaporkan bahwa sosialisasi dari karyawan-karyawan baru dan komitmen awal mereka pada perusahaan secara positif dipengaruhi oleh orientasi. Kelemahan orientasi. Menurut Handoko, pada tahun 2012, kelemahan umum dari program orientasi adalah pada level supervisor. Walaupun sebagian kepegawaian telah merancang program orientasi secara efektif dan juga melatih para supervisor tentang cara bagaimana melakukan orientasi pada bidangnya, namun seringkali mengalami kegagalan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.